Oke, jadi di sini terdapat barisan mulanya n sama dengan 1 sampai tak hingga yang an-nya itu sama dengan n kuadrat tambah e pangkat min n per n faktorial. Untuk melanjutkan soal tersebut, kita harus menggunakan metode limit n mendekati tak hingga. Apabila limit tersebut mendekati suatu angka, maka disebut konvergen. Dan apabila sebaliknya, jika limit tersebut tak hingga, maka dia tidak konvergen atau divergen. Selanjutnya kita akan memisahkan n kuadrat tambah e pangkat min n per n faktorial ini menjadi n kuadrat per n faktorial tambah limit n menuju tak hingga 1 per e pangkat n kali n faktorial. Nah, dari mana 1 per e pangkat n kali n faktorial ini? Jadi sebelumnya saya sudah menguraikan terlebih dahulu dari e pangkat min n per n faktorial menjadi 1 per e pangkat n kali n faktorial. Kemudian selanjutnya kita akan menguraikan n faktorial menjadi n dalam kurung n kurang 1 kali n kurang 2 faktorial. Karena bentuknya itu sama aja, hanya untuk memudahkan pengerjaan. Selanjutnya 1 per e pangkat n kali n faktorial kita substitusikan menjadi limit n menuju tak hingga 1 per tak hingga. Setelah itu kita diamkan si pembilang dan si penyebutnya kita keluarkan, yaitu n yang pertama, supaya kita bisa mencoret si n kuadrat dengan bertujuan supaya yang bawah menjadi n kuadrat. Terus kita dapatkan yaitu 1 kurang 1 per n kuadrat n kurang 2 faktorial. Kemudian setelah itu kita tambahkan 0. Kenapa kita dapatkan 0? Karena 1 dibagi tak hingga itu hasilnya 0. Berapapun bilangannya, jika kita bagi dengan tak hingga, itu hasilnya bakalan 0. Kemudian kita substitusikan penyebut yang tadi setelah kita mencoret si n kuadrat, kita dapatkan hasilnya yaitu tak hingga. Berarti 1 per tak hingga. Setelah itu kita masukkan lagi, substitusikan lagi 1 dibagi tak hingga yaitu hasilnya 0. Tambah 0 yaitu hasilnya 0. Kesimpulannya, karena limit an-nya sama dengan 0, maka barisan an konvergen ke 0. Baik, sekarang kita akan menuju ke soal 1B, yaitu di mana kita diberikan suatu deret n sama dengan 1 menuju tak hingga, di mana an-nya adalah n kuadrat tambah 2 pangkat n per n faktorial. Karena di sana ada faktorial, jadi saya akan menggunakan uji hasil bagi. Pertama-tama kita memisahkan terlebih dahulu, menjadikan an1 sama an2, an1-nya sama dengan n kuadrat sama dengan n faktorial. Dengan setelah itu kita masukkan ke rumus, yaitu menjadi an tambah 1 sama dengan n tambah 1 kuadrat per n tambah 1 faktorial. Kemudian yang an keduanya yaitu 2n per n faktorial. Kemudian kita masukin rumus lagi menjadi
an plus 1 sama dengan 2n tambah 1 per n tambah 1 faktorial. Kemudian setelah itu kita menggunakan metode limit n menuju tak hingga an tambah 1 per an sama dengan limit n menuju tak hingga kita ambil n tambah 1 kuadrat per n tambah 1 faktorial. Kemudian dikali dengan an yang pertama, tetapi dibalik menjadi n faktorial per n kuadrat. Setelah itu kita coret faktorialnya. Dan sisanya tinggal n tambah 1 kuadrat per n tambah 1 kali n kuadrat. Kemudian n tambah 1 kuadrat yang tadi kita uraikan menjadi n kuadrat tambah 2n plus 1 itu adalah hasil dari n tambah 1 kuadrat. Kemudian yang bawahnya juga sama, kita uraikan menjadi n pangkat 3 plus n pangkat 2. Kemudian karena pangkat tertingginya n pangkat 3, saya akan membuat n kuadratnya menjadi n pangkat 3, sehingga kita mendapatkan n pangkat 2 per n pangkat 3 tambah 2n per n pangkat 3 tambah 1 per n pangkat 3. Kemudian yang bawah kita samakan, jadi kita dapat 1 tambah n pangkat 2 per n pangkat 3, kemudian n pangkat 3 kita coret. Kemudian setelah kita substitusikan dan mendapatkan hasil yaitu 0 per 1 sama dengan 0. Karena 0 dibagi 1 hasilnya 0. Karena row yang pertama hasilnya sama dengan 0, sebagaimana dalam rumus, jika 0 kurang dari 1 maka ia konvergen. Kemudian kita lanjut menyelesaikan row yang kedua. Setelah kita menyelesaikan row yang pertama, kita punya limit n menuju tak hingga. Setelah itu kita masukkan an tambah 1 yang kedua, yaitu 2n tambah 1 per n tambah 1 faktorial dikali dengan an yang kedua, yaitu 2n per n faktorial, tetapi dibalik. Kemudian kita coret 2n dengan n faktorial. Setelah itu kita tinggal menuliskan sisanya. Kita dapatkan 2 per n tambah 1. Kemudian setelah itu kita substitusikan dan hasilnya sama dengan 0. Karena n kita ubah menjadi tak hingga, kita tambah 1 masih tak hingga hasilnya, dan 2 per tak hingga hasilnya adalah 0. Dan row yang kedua konvergen karena 0 kurang dari 1. Setelah itu kita simpulkan. Kemudian kita simpulkan deret n sama dengan 1 menuju tak hingga n kuadrat tambah 2 pangkat n per n faktorial konvergen. Kemudian kita akan menyelesaikan soal terakhir, yaitu deret n sama dengan 0 menuju tak hingga x pangkat n per n pangkat 3. Kita menggunakan metode limit n menuju tak hingga dengan rumus u n tambah 1 per
UN. Kemudian setelah itu soal yang tadi kita masukkan ke dalam rumus tersebut. Bisa kita dapatkan yaitu X N tambah 1 per N tambah 1 pangkat 3. Kemudian kita kali dengan Xn per N pangkat 3 tapi dibalik. Lalu kita coret bilangan yang sama sehingga selanjutnya kita akan menuliskan sisa dari yang kita coret tadi. Sehingga sisanya dari hasil tadi kita dapatkan X kali N pangkat 3 per N tambah 1 pangkat 3. Karena di sini kita memiliki X yang tidak memiliki perubahan apapun dalam satu limit, maka kita keluarkan menjadi X mutlak. Setelah itu kita uraikan si penyebutnya, yaitu dengan mengkalikan N tambah 1 kali N tambah 1 kali N tambah 1. Yang kita dapatkan yaitu N pangkat 3 tambah 3N pangkat 2 tambah 3N tambah 1. Setelah itu untuk bisa mencoret si N pangkat 3-nya, N pangkat 3 di penyebut kita pisahkan. Jadi setelah dipisahkan hasilnya yaitu N pangkat 3 dalam kurung 1 tambah 3N kuadrat per N pangkat 3 tambah 3N per N pangkat 3 tambah 1 per N pangkat 3. Karena di sini saya lupa mencoret, jadi si N pangkat 3-nya dicoret. Sehingga mendapatkan hasil 1 per 1 tambah 0 tambah 0 tambah 0 ketika kita sudah mensubstitusikan N-nya diganti dengan tak hingga. Kemudian kita dapatkan X kali 1. X lebih kecil dari 1 sama dengan min 1 lebih kecil dari X lebih kecil dari 1. Setelah itu kita akan mengujikan X sama dengan min 1. Setelah itu kita substitusikan saja si X menjadi min 1. Nah, karena dia min 1 berarti dia ganti tanda. Berarti kita harus menguji dengan uji deret ganti tanda. Deret ganti tanda dia konvergen kalau si AN per AN tambah 1-nya lebih besar dari 1. Kemudian deret ganti tanda itu konvergen ketika limit AN-nya sama dengan 0. Karena limit N menuju tak hingga 1 per N pangkat 3 ketika disubstitusikan sama dengan 0, berarti DGT konvergen. Kemudian kita bakal menguji X sama dengan 1. Yaitu dengan mengganti X-nya menjadi 1. Dan di sini saya akan menggunakan uji deret P. Karena P-nya lebih dari 1, maka dia konvergen. P-nya tuh maksudnya pangkat dari AN-nya itu. Contohnya N pangkat 3, berarti kita ngambil pangkat 3 yang paling besar. Dan selang kekonvergenannya yaitu min 1,1.